wujud dari peristiwa-peristiwa demo, kemudian perusakan-perusakan, ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo ya oleh polisi dan juga oleh politisi. Dan ya nggak heran kami sekarang sudah melihat polisi itu bukan sebentuk lembaga yang punya wibawa. Nah ini kan tinggal tunggu waktunya aja dia mereka menuai badai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, saya Refli Harun bersama Edi Mulyadi. Walaupun kita tidak tampil di screen karena kita orang jelek. Tapi enggak, ini soal serius ya. Tapi tadi saya bilang ini kok satu perempuan diperebutkan dua pria gimana nih? Ya enggak, ini soal serius ini, soal serius karena kita mau bicara mengenai siapa menabur angin akan menuai badai. Polisi dan politisi sedang berhadapan dengan karmanya atau karma bagi polisi dan politisi. Karma nggak ada dalam Islam, Om. Oh, tapi ini bahasa umum. Sudah menuai buahnya. Oh, oke. Menuai badainya. Menuai badainya. Oke, jadi hari ini kita masih menyaksikan hal-hal yang ya sebenarnya bukan sesuatu yang legal gitu ya. Tetapi ini adalah kemarahan rakyat yang kita juga harus pahami secara psikologis, sosiologis, secara neuroscience yang nanti Dr. Tifa akan bilang begitu kan? Dan konstitusional juga. Ya, dan pusat atau sumber kemarahan itu dua. Satu polisi, dua politisi. Nah, saya kasih background dulu, nanti Mas Edi mungkin tambahkan. Kita tahu polisi selama ini seperti menjadi alat rezim yang memunculkan kemarahan-kemarahan, tetapi orang takut, tidak berani menyuarakannya. Mas Edi sudah merasakan itu ya dengan kasus jin buang anak, kemudian Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Habib Rizik dan lain sebagainya. Orang akan mengatakan itu kan rezim Joko, ya, tetapi juga polisi mengentertain itu semua. Dan yang kedua, para politisi yang memamerkan kemewahan, yang tidak berempati kepada nasib sebagian besar rakyat, which is negara kita masih negara yang miskin. Kita negaranya kaya, sumber daya alam, tapi penduduknya masih miskin. Nah, maka kemudian relevan sekali siapa menabur angin dia akan menuai badai, karma atau tadi badai bagi polisi dan politisi. Silakan Mas Edi kalau mau menambahkan. Ya, memang saya boleh jujur ya. Kebencian rakyat kepada polisi dan politisi itu sudah mencapai ubun-ubun. Ya, saya sering menonton bersama-sama netizen atau warga yang lainnya bahkan video-video polisi yang babak belur di aksesi kemarin. Dan tahu nggak Dok, apa yang diucapkan spontan oleh para penonton video itu? Syukurin, syukurin. Macam itulah ya. Jadi betapa memuncak salah itu menjadi tersalurkan. Nah, sekarang saya ingin banyak pengantar, gimana nih? Sebagai orang yang mudah-mudahan tidak, tapi sedang menjalani apa yang kita sebut dengan kriminalisasi oleh polisi. Oke, silakan Dok, dieksplor lebar-lebarnya. Pertama-tama ini dalam suasana kita masih sangat berduka cita dengan syuhada Afif Kurniawan ya, yang terpaksa harus kehilangan masa depannya, kehidupannya karena represi, kebiadaban ya, dan rasa yang jauh dari kemanusiaan yang dilakukan dengan terang benderang oleh polisi. Dan karena itulah maka kita bisa katakan bahwa pada hari-hari ini ketika rakyat melawan dengan pembakaran-pembakaran kantor-kantor polisi, itu adalah wujud ya, wujud dari bagaimana rakyat itu selama
at least ya kurang lebih 10 tahun ini memendam bara amarah, memendam bara kebencian kepada polisi. Untuk diketahui bahwa polisi itu sebetulnya adalah warga sipil ya. Selama ini rakyat tidak begitu paham bahwa polisi sudah tidak lagi menjadi bagian dari TNI, sudah tidak lagi menjadi bagian dari tentara, tetapi polisi itu adalah warga sipil. Nah, sebagian rakyat yang tahu dan paham pasti lebih merasakan rasa yang marah ya, rasa yang benci kepada polisi yang sesungguhnya sesama warga negara non tentara ya. Mengapa mereka 10 tahun ini bukan kemudian menjadi bagian dari rakyat, bukan menjadi bagian dari warga negara, dan bukan menjalankan tupoksinya untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengakomodasi kepentingan keamanan dan perlindungan dari rakyat, tetapi justru malah menjadi pengaman dari rezim, alat dari rezim, terutama yang sekarang ini saya ber-12 tokoh itu sedang mengalaminya, yaitu apa yang disebut sebagai kriminalisasi. Ya. Jelas seterang benderangnya kita melihat bahwa kami ber-12 yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana, kami menjalankan hak konstitusional kami yang jelas terlindung di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan Undang-Undang KIP tahun 2008. Kami menunaikan hak kami sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pengkajian, untuk menjawab pertanyaan rakyat, malah kami dikriminalisasi. Seandainya polisi mampu untuk menegakkan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai memberi fasilitas keamanan rakyat, tentu saja mereka tidak akan melakukan itu. Tetapi 10 tahun ini sudah begitu banyak, kurang lebih 200 orang tokoh, aktivis, ulama mengalami kriminalisasi oleh rezim, oleh Joko Widodo. Dan kemudian polisi setelah era Joko Widodo berakhir, berlanjut dengan kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto, mereka ternyata masih menjadi antek dari mantan penguasa. Mereka ternyata masih menjadi alat dari mantan penguasa. Beberapa hal kami buktikan sendiri dalam bagaimana polisi menghandle perkara dugaan ijazah palsu ini. Coba dok, maaf sebentar. Tadi Refli Harun kan bilang bahwa itu kan rezim Jokowi, tapi polisi tetap yang menyebut mengentertain. Lalu ditambah Dr. Tito mengatakan dia polisi masih tetap menjalankan agenda penguasa lama. Iya, menjadi alat penguasa lama. Bisa nggak kasih contoh kita konkretnya seperti apa? Saya mengalami sendiri apa misalnya? Ya, jadi yang saya lanjutkan ya. Jadi dalam masa 4 bulan pasca termul itu menyampaikan membuat laporan polisi kepada kami, dulunya itu kami berenam dengan inisial ya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Joko Widodo 30 April 2025 ya. Itu kan beberapa hal sudah jelas ya, bahwa pertama dari pasal-pasal yang dikenakan kepada kami. Kami dituduh melakukan tindak pidana. Jelas itu pasal-pasal karet yang digunakan tidak pada tempatnya. Ya, pasal-pasal Undang-Undang ITE yang digunakan secara bukan sekedar di entertain, tapi disalahgunakan. Pasal-pasal yang seharusnya tidak digunakan kepada kami, tetapi digunakan, ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu ketika saya menjadi saksi ahli dari gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA, di situ sudah jelas bahwa polisi itu betul-betul berpihak kepada pelapor. Tidak memberikan kesempatan kepada kami sebagai saksi ahli dari terlapor untuk menyampaikan secara jelas, secara saintifik, secara ilmiah, sesuai dengan kapabilitas kami. Dan beberapa kali sudah kami menyambangi Polda Metro Jaya ya sebagai saksi, kemudian meningkat sebagai terlapor, padahal peristiwa penyelidikan kemudian meningkat menjadi penyidikan, itu sama sekali tidak melibatkan saksi-saksi yang seharusnya hak dari
TPUA. Bahkan kami sebagai saksi ahlinya TPUA pun dan juga sebagai saksi peristiwa tanggal 15 April 2025 di Jogja, kami belum diundang. Kami belum diundang. Tetapi ternyata dengan sewenang-wenang ya, Bareskrim menghentikan proses penyelidikan. Ya, itu kan bukti kriminalisasi. Sementara di Polda jalan terus. Sementara laporan di Polda jalan terus. Ya. Padahal pada saat laporan Polda jalan terus ya, kami kemudian udah tambah lagi nih, nggak cuma berenam tapi sudah menjadi ber-12. Ya, kami baru diundang sebagai saksi. Sama sekali belum diundang untuk memberikan sebuah penjelasan. Kami juga belum menyampaikan bukti-bukti dari sisi kami. Kami juga belum menyampaikan saksi-saksi dari sisi kami. Penyelidikan naik menjadi penyidikan. Dan kemudian berlanjut sampai dengan hari ini. Jadi di antara waktu-waktu ini tiba-tiba muncullah peristiwa yang sangat menghebohkan ini. Dan supaya kita memahami semua ya, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, bahwa wujud dari peristiwa-peristiwa demo, kemudian perusakan-perusakan, ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo ya oleh polisi dan juga oleh politisi. Kenapa? Pada beberapa hari terakhir seorang ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman ya itu menyatakan sebuah pernyataan tentang isu ijazah palsu ini yang dari sisi Bareskrim sendiri, dari sisi kepolisian sendiri menyatakan bahwa ini adalah isu nasional. Dia dengan santainya membuat seakan-akan peristiwa ijazah palsu ini bukan peristiwa yang patut untuk diberikan perhatian oleh DPR. Nah itu juga sebabnya kami sudah beberapa bulan bersurat kepada DPR berkali-kali diabaikan. Padahal kami hanya menuntut adanya waktu untuk rapat dengar pendapat. Dan itu adalah hak kami. Mereka ini wakil rakyat yang dibiayai oleh uang kami, yang dipilih oleh kami. Dan tugas mereka salah satunya adalah menerima rakyat dan mendengar dengan sebuah fasilitas yang namanya rapat dengar pendapat. Sekarang buktinya, kenapa politisi ini juga kong-kalingkong secara perilaku dengan polisi. Beberapa kali terjadi RDP dengan masalah-masalah yang sangat individual. Misalnya masalah Nikita Mirzani, rapat dengar pendapat. Masalah Dr. Reza Gladys, rapat dengar pendapat. Iya kan? Tapi ketika kami ini yang merupakan isu nasional, yang merupakan sebuah peristiwa yang menjadi titik tolak dari sejarah Indonesia, di mana kami ingin membasmi ya agar tidak terjadi lagi presiden berikutnya tentang pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen untuk meraih jabatan, malah kami direndahkan oleh Ketua Komisi 3 DPR. Oke, Dok. Ya. Soal kabur dan tuai tadi, kalau rakyat marah kepada politisi, tadi videonya sudah ada ya, rumahnya si Sahroni diserbu, dijarah, segala macam, bahkan gosipnya di Bandung dibakar, yang di Jakarta sudah benar-benar dijarah. Nah, itu tanda kutip ya, mohon maaf, wajar. Karena rakyat marah ketika mereka dihimpit perusahaan, sebaliknya DPR justru pamer kemewahan, juga dan sebagainya, tidak ada empati sama sekali. Tapi kalau kita lihat pada saat bersamaan ini, kenapa kemarahan juga tumpah ruah kepada polisi? Ya, sebentar. Misalnya mobil-mobil polisi dihancurkan, lalu kantor Gegana bukan cuma diserbu tapi dijarah. Videonya mereka keluar bawa karus-karus yang isinya perlengkapan polisi. Rada-rada aneh tuh, apa yang membuat orang begitu marah juga kepada polisi? Iya, karena kan ya ini kita potret aja dari 10 tahun terakhir lah ya. Betapa kita semua itu juga berkali-kali kena getahnya juga. Oleh kelakuan dari polisi. Ya, oleh kelakuan dari polisi gitu. Dan mulai dari pemalakan di jalanan yang karena memang ini sudah dunia digital ya, semua orang memberikan laporan ya, dipalak 400.000, 500.000. Saya ada kejadian ya yang menimpa anak saya.
Jadi dia itu dianggap melanggar garis putih, ya. Sederhana sekali dia melanggar garis putih karena waktu itu dia bingung dia mau lurus atau belok kiri. Ada yang mutusin belok kiri, ditangkap lah sama polisi. Kemudian anak saya ditakut-takutin, ditakut-takutin katanya nanti kalau sampai pengadilan itu bayarnya 1,5 juta, dari gitu. Padahal ternyata 500.000. Saya bilang jangan dibayar, jangan. Akhirnya mintanya apa? Di tempat 500.000. Saya bilang jangan dibayar ya, jangan dibayar. Oh, mereka hubungi dokter ya? Dia telepon, kamu mau gini. Oke, udah kalian belajar untuk ke pengadilan seperti itu. Berapa? Cuma 150.000. Itu tuh polisi ini baru saya satu rakyat ya, belum 280 juta rakyat yang lain. Dan ya nggak heran, kami sekarang sudah melihat polisi itu bukan sebentuk lembaga yang punya wibawa. Nah ini kan tinggal tunggu waktunya aja dia mereka menuai badai kan. Nah bersamaan dengan itu kita juga melihat betapa hedonisnya politisi, anggota DPR, mereka tanpa sungkan-sungkan. Ada salah satu anggota DPR yang mantan penyanyi itu ya, dengan santainya dia bilang bahwa penghasilan kami itu kurang lebih 2 miliar sebulan gitu kan, dengan iya pada si Diva itu kan, yang pernah jadi anggota DPR. Kemudian kita juga melihat lonjakan dari kekayaan dari para anggota DPR dalam waktu singkat. Ya, kekayaan 3 miliar berubah menjadi 50 miliar dan sebagian dari LHKPN-nya. Kemudian yang menuai badai lagi ada salah satu anggota DPR ya yang dulu tinggalnya di kampung yang sempit ya, kemudian mendadak sontak dia menjadi anggota DPR. Kemudian berubah luar biasa kehidupan secara ekonomi, tapi dia tetap tinggal di situ. Jadi kita bisa bayangkan betapa dendamnya itu tetangga-tetangganya, betapa dendamnya itu teman-teman bekas-bekas orang-orang yang tinggal bersama dia. Dia mempertontonkan kemewahannya semenjak dia menjadi anggota DPR. Makanya nih hati-hati nih kepada para politisi ya. Ketika rakyat sudah bergerak, tidak ada satupun siapapun juga, kekuatan apapun juga yang akan menghentikan mereka. Maka rakyat udah bikin target ya, netizen udah bikin target ya. Ya, maka hati-hati ya para politisi yang Anda yang sombong ya, memamerkan kekayaan Anda, memamerkan gaya hidup Anda dengan private jet, flexing dengan helikopter, flexing dengan bepergian belanja-belanja ke luar negeri, branded bag ya. Hati-hati nih. Sudah ada contoh nih satu anggota DPR rumahnya sudah dihancurkan ya. Hati-hati Sylvester Matutina nih. Kan orang anggota dewan. Alah, politisi yang penting kan. Hati-hati Anda sudah ditarget oleh netizen ya. Sudah ada nama-namanya tuh artis-artis yang jadi anggota DPR yang flexing. Yang kemarin joget-joget ketika ada berita bahwa mereka akan digaji tambahan gaji 3 juta per hari, bayangkan. Jadi ini kan sudah merupakan sebuah akumulasi. Tapi supaya rakyat tahu ya, bahwa sesungguhnya kemarahan ini bukan terjadi 11 bulan ini. Tapi iya, ini kemarahan 10 tahun. Sudah ditabung lama. Iya, kemarahan 10 tahun. Kalau kepada politisi, sorry kalau saya keliru pada pengamatan, nanti dikoreksi. Itu kemarahan lebih pada personalnya yang bersangkutan. Ya. Kepada lembaganya iya memang, tapi wujudnya kepada personal. Sementara kepolisian itu bukan cuma yang kita sebut oknum, tapi sudah lembaga. Sampai tuntutan bukan cuma sekedar coklat, sigit, dan sebagainya, tapi kantor-kantor polisi pun seperti itu. Ini gimana dokter tim lembaganya? Ya, jadi rakyat ini kan sebentuk energi yang besar sekali. Dan selama ini orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan kekayaan itu mereka tidak berpikir bahwa energi yang terbesar itu ada pada hati rakyat yang terluka. Ya, mereka tidak pernah terpikir. Padahal sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah menuliskan. Jangan sampai membuat rakyat itu terluka hatinya. Apalagi luka itu dilakukan terus-menerus ya, ditorehkan terus-menerus. Suatu ketika akan menjadi sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat, yang tidak ada satupun kekuasaan yang bisa menghentikan. Tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun harta benda yang bisa menghentikan rakyat yang marah. Dan kemudian mereka melampiaskan kemarahannya kepada apakah itu lembaga, yang seperti sekarang yang terjadi pada lembaga kepolisian, dan apakah itu kemarahan yang dilampiaskan kepada individu, seperti yang sekarang ini terjadi pada polisi. Dan akhir-akhir ini memang terasa sekali terjadi sebuah akumulasi ya, ketidakadilan, akumulasi dari hedonisme, akumulasi dari represi. Jadi jangan dikira
bahwa rakyat itu tidak peduli dengan isu ijazah palsu. Justru isu ijazah palsu ini adalah kotak Pandora yang membuka kunci keberanian rakyat. Mereka jelas melihat ya, ada 12 orang yang dengan sewenang-wenang akan mengalami kriminalisasi, ya kan? Dan kemudian polisi, mengapa kemudian polisi ini bukan secara individual lagi, bukan Kapolri, bukan Kapolda, tetapi lembaga? Karena rakyat dalam kasus utamanya kasus ijazah palsu, itu jelas-jelas melihat bahwa polisi sebagai lembaga itu masih tunduk, masih menjadi hamba, masih menjadi alat dari satu orang yang saat ini tuh hanya memiliki satu-satunya andalan adalah uang yang ada di bunker. Kekuasaan sudah tidak punya, ya kan? Kekuatan secara politik juga sudah tidak punya karena sudah dipecat dari partainya, partai yang dulu membuatnya menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Dan sekarang itu dia hanya dilindungi oleh partai Gurem, partai Gazah, gak ada ijazah, ya kan? Maka apa yang sebetulnya kekuatan masih dimiliki? Uang. Jadi polisi ini, lembaga kepolisian ini menghamba kepada uang. Menghamba kepada uang dan kemungkinan juga banyak kasus-kasus yang melibatkan petinggi-petinggi kepolisian, ya, itu yang buktinya itu ada pada orang yang sekarang ini masih mereka lindungi, masih menjadi tuannya mereka ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Dok, ya terlepas dari masalah yang dokter hadapi ya, sebagai seorang neuroscientist gitu ya, seorang dokter, seorang pengamat gitu yang yang sedang getol-getolnya melakukan riset dan lain sebagainya. Fenomena yang dokter amati di dua kelompok ini, politisi dan polisi ini, sesungguhnya apa ya? Jadi kita sudah paham memang kebencian, kemarahan masyarakat itu seperti api dalam sekam terhadap polisi karena kriminalisasi, karena korupsi, karena hidup kadang-kadang juga memamerkan kemewahannya, terutama para pucuk pimpinannya, jenderal-jenderalnya, ya, yang nggak ada yang miskin tuh, nggak ada yang miskin. Kemudian politisi juga begitu, baik ketika mereka sebelum maupun sesudah, apalagi sesudah menjadi anggota DPR, sering sekali mereka memamerkan kemewahan dan memang dengan dipilih melalui proses pemilu yang kerap sangat curang, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang dari awal sudah membeli jabatan. Silakan dieksplor selebar-lebarnya beyond dari kasus yang melanda dokter secara pribadi. Ya, jadi dendam akumulatif yang sekarang ini dilampiaskan oleh rakyat terhadap dua lembaga tersebut ya, dari kepolisian maupun dari politisi, itu lebih kepada gini. Jadi pertama ya, kalau kita lihat dari sisi kausanya dulu, kan ini adalah bagaimana pemimpin memberikan contoh yang buruk. Ya. Kita lihat dalam 10 tahun terakhir, Joko Widodo beserta dengan keluarganya, beserta dengan anak cucunya, itu kan mempertontonkan kemewahan-kemewahan mereka tanpa malu-malu. Contoh misalnya seperti Kaisang dengan istrinya bepergian keliling dunia ya, mulai dari Jakarta, kemudian Bali, Jepang, Hong Kong, kemudian ke Amerika selama berhari-hari ya, menghabiskan berpuluhan miliar dengan pesawat. Ya, dengan pesawat. Kemudian kita juga lihat istri wali kota yang sekarang jadi wapres ya, tanpa malu-malu mempertontonkan jam yang miliaran rupiah. Padahal istri wali kota kalau memang hanya menjadi wali kota, berapa sih gajinya kan? Tapi dia bisa berganti-ganti. Begitu juga dengan yang bersangkutan sendiri. Dengan anak-anaknya Joko Widodo. Tak kurang juga dengan istrinya. Senang sekali dengan menggunakan branded bag. Nah itu menjadi contoh. Itu menjadi sebuah contoh atas perilaku yang dilakukan di dalam ilmu epidemiologi perilaku ya, itu kan bagaimana sebuah penyakit itu menular ya, sehingga hedonisme, flexing itu adalah sebuah perilaku kejiwaan yang menular juga seperti virus ya. Virus itu ditularkan melalui media sosial, di mana kita melihat anak-anaknya presiden lalu, istrinya, cucu-cucunya, ya bayi pakai sepatu seharga 8 juta misalnya seperti itu ya. Itu kan kemudian menghasilkan sebuah disonansi namanya. Brain dissonance ya, disonansi pikiran bahwa apa yang mereka lihat itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah
keinginan bawah sadar. Nah, muncullah ketika mereka punya fasilitas, mereka punya kesempatan menjadi politisi, di mana mereka mudah sekali menggunakan fasilitas yang didapatkan, kemudian ternyata penghasilan mereka itu pun bermiliar-miliar per bulan. Nah, ini menjadi sebuah disonansi ya kalau dari sisi dari ilmu neuroscience gitu. Bahayanya ini kalau tidak segera dihentikan, maka disonansi ini akan menghasilkan sebuah perasaan kecemburuan ya, kecemburuan, iri hati oleh rakyat ya, mulai dari karena mereka tidak mampu, kemudian mereka tidak melihat bahwa mereka sekarang ini 60% rakyat itu sesuai dengan survei World Bank itu ternyata sudah jatuh tersungkur dalam kemiskinan. Nah, ini yang kemudian nanti akan menimbulkan bukan hanya sekedar kecemburuan, tapi menghasilkan sebuah dendam kolektif yang masuk di dalam subliminal ya, masuk bawah sadar. Sehingga mereka itu sebenarnya diam-diam mencari kesempatan bagaimana, kapan mereka akan bisa melakukan pembalasan. Dan inilah ternyata saatnya. Nah, sebagai kita nih, sebagai aktivis yang juga baru mau akan dikriminalisasi. Saya sudah jadi napi, ya kan? Karena tempat dibuang anak ya. Nah, ini kan ada semacam tanda kutip ya, rasa marah yang terbantu tersalurkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita dalam konteks untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik, dan kita berpikir bahwa yang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari menuju ke sana, pertanyaannya sebagai seorang dokter, aktivis, pemikir segala macam, apa sebaiknya para aktivis lakukan? Apakah suasana seperti ini kita pelihara untuk menuju kepada perubahan yang baik, atau enggak, ini anarkis, enggak boleh berubah, enggak boleh dengan cara begini? Gimana maksudnya? Ya, kita kalau seperti itu, cara kita itu melihat secara empirical ya, cara saintis membaca, cara ilmu membaca itu kita lihat secara empirical based namanya. Bagaimana sejarah masa lalu? Ketika terjadi sebuah peristiwa, bagaimana rakyat itu direpresi sedemikian rupa, dari mulai ekonominya, kemiskinannya, kemudian mereka dipaksa untuk melihat pada kehidupan mereka yang miskin, mereka dipaksa untuk melihat hedonisme. Kemudian dalam kehidupan mereka yang sama sekali tidak terakomodir dari sisi keamanan, dari sisi perlindungan, mereka dipaksa untuk melihat represi, untuk melihat ancaman-ancaman yang terjadi pada rakyat yang lain ya. Jadi itu yang kemudian menghasilkan kebutuhan akan kanal-kanal. Nah, kanal ini yang oleh dalam bahasa spiritual itulah namanya wa makaru Allah ya. Allah nanti ada masa titik di mana Allah pun tidak akan membiarkan segala sesuatu ya, kezoliman itu melampaui batas. Nah, dalam sejarah secara empirical base selalu terjadi masa-masa di mana Allah membiarkan rakyat direpresi sebagai ujian ya, dalam Al-Baqarah 155-157 ya kan. Allah membiarkan dulu karena itu ada ujian untuk bagaimana kita tetap takwa, tetap kita sabar. Sampai suatu titik Allah melihat penguasa ya, orang yang memiliki kekuasaan itu berbuat zalim yang melampaui batas, maka Allah akan menurunkan pertolongan. Ini yang terjadi saat ini. Pertolongannya dalam bentuk kanal-kanal. Jadi kita pelihara atau gimana? Kanal ini digunakan, bukan dipelihara. Kanal ini oleh Allah dibuka. Kanal secara politis, kanal secara hukum, kanal secara kesadaran kolektif ini dibuka sama Allah. Jadi kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh rakyat saat ini dengan pembakaran itu bukan sebuah peristiwa anarkis. Itu adalah sebuah mekanisme. Mekanisme dentuman, ya? Mekanisme dentuman, ya, eksplosif yang kemudian menghasilkan kanal-kanal. Nah, sekarang saya mengimbau, ya, dalam kesempatan terakhir ini, pada malam ini saya mengimbau kepada para aktivis, kepada para akademisi, kepada para ilmuwan, kepada para pemberani, ya, saya mengimbau, kanal-kanal sudah kita buka bersama-sama, ya. Kanal-kanal sudah dibuka oleh para pemberani, oleh para pejuang. Maukah Anda bersama-sama dengan kita menggunakan kanal-kanal tercipta ini untuk kemudian nanti kita berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga negara ini nanti akan berubah menjadi jauh lebih baik. Bagaimana kita dengan kesempatan ini, bagaimana negara dalam kesempatan saat ini, polisi pun akan berubah secara revolusioner. Bagaimana politisi juga berubah secara revolusioner. Itu harapan kita.
Iya, Sobat Eros sekalian dan Sobat atau kawan Edi Mulyadi. Kawan. Itu tadi di pemaparan Dr. Tiva ya. Kita juga punya pendapat nanti setelah ini barangkali kita akan banyak berdiskusi tentu bagaimana melengsarkan Gibran dan juga mengadili Jokowi. Ya, ada karena dua. itu kesepakatan kita sebagai sekretariat bersama di sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.